Dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK, disebut ada indikasi tindakan berbohong yang dilakukan Hakim MK. Di bawah pengaruh alkohol dan tak kuasa menahan nafsu bejat, seorang mertua tega membunuh menantunya yang tengah hamil 7 bulan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Ketiga paslon tengah dakdikduk menunggu pengumuman resmi Capres-Cawapres oleh KPU pada 13 November mendatang. Sebagai calon pejabat negara, mereka berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan di layanan laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik KPK. Lantas, dari ketiga paslon ini siapakah yang paling kaya? Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies pada akhir masa jabatannya melaporkan harta kekayaan 11,1 miliar rupiah. Anies punya 5 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan hingga Ponorogo lebih dari 14 miliar rupiah. Anies juga punya 3 unit kendaraan berupa 1 mobil dan 2 motor senilai 550 juta rupiah. Sementara harta bergerak lainnya mencapai 1,3 miliar rupiah. Kekayaan Anies dan surat berharga hanya senilai 61 juta rupiah. Anies juga tercatat memiliki utang sebesar 7,5 miliar rupiah. Tapi bener kan Pak, manusia itu harus punya cicilan. Pak Anies bisa punya cicilan loh. Bener kan? Saya gak sengaja ngomong itu. Masih nyicil rumahnya. Masa sih? Iya. Oke, Pak Anies terima Cas kasih. dulu Pak sama saya juga cicilan. Sama. Lalu bagaimana dengan harta kekayaan pasangannya? Dari LHKPN Muhaimin Iskandar melaporkan harta kekayaan per Desember 2022 sebesar 27,2 miliar rupiah. Besaran harta itu terdiri dari 5 tanah dan bangunan senilai 24,7 miliar rupiah, semuanya tercatat sebagai hasil sendiri. Caimin tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai 259 juta rupiah. Terdiri dari 1 sepeda motor dan 1 mobil yang merupakan warisan. Caimin memiliki harta bergerak lainnya senilai 171,50 juta rupiah. Namun, Caimin tak memiliki surat berharga ataupun hutang. Anies dan Caimin memiliki latar karir politik yang berbeda. Anies pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sementara pasangannya, Caimin saat ini menjadi Wakil Ketua DPR yang menaungi bidang kesejahteraan rakyat serta menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam karir eksekutifnya, Caimin pernah ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di zaman Presiden SBY. Sementara itu, sebagai mantan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo melaporkan harta kekayaan 15,4 miliar rupiah per September 2023. Ganjar tercatat memiliki tanah dan bangunan yang totalnya 6,1 miliar rupiah. Ganjar memiliki kekayaan berupa alat transportasi dan mesin dengan total nilai 1,4 miliar rupiah. Harta bergerak lain senilai 638 juta rupiah. Terpantau surat berharga tak masuk dalam pundi-pundi kekayaan Ganjar. Lahir dari keluarga biasa, Ganjar bercerita tentang momen paling bahagia dalam hidupnya. Waktu saya keterima kuliah di UGM kayaknya. Karena waktu itu dalam situasi sulit, ekonomi kita hitung nggak mampu, dan tiba-tiba nama saya masuk koran keterima gitu. Lalu saya lagi jualan bensin, baca koran, saking senengnya, kios bensinnya saya tinggal.
Lalu untuk pasangannya, Mahfud MD, harta kekayaannya adalah sebesar 29,5 miliar rupiah. Besaran harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan dengan nilai 12 miliar rupiah, semuanya tercatat sebagai hasil sendiri. Mahfud juga memiliki alat transportasi dan mesin sebesar 1,5 miliar rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 180 juta rupiah. Tidak ada catatan utang dalam laporan Mahfud. Karir politik Ganjar menjadi anggota DPR 2 periode. Ganjar juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Sementara saat ini Mahfud menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dari LHKPN di KPK Maret 2023, Prabowo diketahui merupakan baca pres terkaya dengan harta mencapai 2,04 triliun rupiah. Namun Prabowo punya utang hingga 8 miliar rupiah. Ini menjadikan harta Prabowo di angka 2,03 triliun rupiah. Meski demikian, Prabowo tetap dinobatkan sebagai bakal capres terkaya. 80% dari total kekayaan Prabowo terpantau disimpan sebagai surat berharga, mencapai 1,7 triliun rupiah hingga akhir tahun lalu. Di luar surat berharga, kekayaan Prabowo terdiri dari 10 bidang tanah dan bangunan sebesar 275,3 miliar rupiah. Untuk alat transportasi dan mesin senilai 1,2 miliar rupiah, harga bergerak lain 16,4 miliar rupiah, dan harta lainnya senilai 45 miliar rupiah. Meski bergelimang harta, Prabowo merupakan pencinta binatang. Selain memelihara kuda, Prabowo juga mempunyai hewan peliharaan kucing. Kucing yang dekat banget sama Bapak tuh ada. Iya, tapi kucing dari jalanan. Kucing dari jalan Bapak. Ya. Bapak akan Bapak rawat. Enggak, dia masuk rumah. Oh. Dia lihat bagus, dia nggak mau keluar lagi. Saya juga begitu. Adapun pasangan Prabowo, Gibran, melaporkan harta kekayaan di angka 26 miliar rupiah. Gibran memiliki tanah dan bangunan dengan total nilai 17,3 miliar rupiah. Properti yang dimiliki Gibran tersebar di 2 kota, yakni 5 di Surakarta dan 2 di Sragen, di mana semuanya merupakan hasil sendiri. Gibran juga tercatat mempunyai alat transportasi dan mesin dengan total nilai 332 juta rupiah, harta bergerak lainnya sebesar 260 juta rupiah, dan utang sebesar 551 juta rupiah. Berbeda dengan Prabowo, Gibran tidak memiliki surat berharga. Terkait rekam jejak Prabowo telah menapaki jalan panjang dalam karir militer maupun politiknya. Prabowo pernah 3 kali ikut Pilpres sebagai Capres dan Cawapres. Saat ini Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Sementara Gibran kini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Putra sulung Presiden Jokowi ini menjadi sorotan karena maju setelah MK meloloskan gugatan terkait batasan usia di Pilpres. Karir politiknya diawali dengan bergabung sebagai kader PDIP pada 2019, lalu menjadi Wali Kota Surakarta 2021. Informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Pop News. Sidang soal laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim MK telah digelar. Anwar Usman dan para hakim juga telah diperiksa. Sebagai Ketua MK, Jimli Asidiki mengungkapkan ada dugaan tindakan berbohong yang dilakukan Hakim MK. Jadi 9 hakim atau 8 hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan. Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan. Kan itu kan semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan. Kok dibiarin, nggak diingatkan. Nah sehingga 99 itu dituduh semuanya melanggar semua karena membiarkan itu.
Usai diperiksa, Anwar Usman membantah jika keputusan soal batas usia capres dan cawapres dalam UU Pemilu syarat kepentingan politik. Seperti siaran pers saya itu loh, baca beberapa putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Maksud saya tidak mundur dari pemeriksaan perkara. Ini akan berkaitan dengan... Oh nggak ada, ini pengadilan norma, bukan pengadilan fakta. Wow, benar, keluarga bangsa Indonesia. Sebagai pelapor pertama, Denny Indrayana meminta Majelis Kehormatan memberhentikan Anwar Usman secara tidak hormat. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi, khususnya tidak mundurkan diri dari perkara yang terkait dengan anggota keluarganya, perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Saat ini total ada 11 pelaporan terkait dugaan pelanggaran etik itu. Pada putusan MK yang mengabulkan gugatan nomor 90 tentang batas usia minimal capres-cawapres. Selanjutnya, putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi akan diumumkan pada 7 November. Di Gedung DPR, anggota fraksi PDIP DPR Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket karena menilai putusan MK menginjak-injak konstitusi akibat prosesnya tak sesuai dan mengancam demokrasi. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Namun usulan ini justru dinilai tidak tepat oleh anggota fraksi Gerindra. Habibur Rahman mengatakan secara azas DPR tak punya kewenangan mengawasi keputusan lembaga yudikatif seperti MK. Jadi hak angket itu kan ditujukan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar ketentuan dan berdampak besar di masyarakat. Kalau MK, apalagi itu putusan MK ya, nggak bisa menjadi objek hak angket. Warga di wilayah Koja, Jakarta Utara digegerkan dengan ditemukannya ayah dan anak balita tewas di dalam rumah. Hal ini terungkap setelah adanya warga yang mencium bau menyengat dari rumah. Warga lalu memanggil petugas keamanan untuk masuk dan memastikan sumber dari aroma busuk itu. Tak disangka, warga dan petugas menemukan pemilik rumah dalam kondisi meninggal di kamar mandi. Saat ditemukan, pemilik rumah dalam kondisi sudah membusuk dengan genangan darah di sekitar jasad korban. Yang lebih mengejutkan, warga juga menemukan jasad anak pemilik rumah di kamar. Anak balita berusia 2 tahun ini juga sudah membusuk. Ironisnya, di saat bersamaan warga juga menemukan istri korban dan satu anak lainnya yang sedang terduduk lemas serta memprihatinkan. Bapaknya udah bau tuh. Istrinya pas masuk ke pintu itu istrinya lagi duduk di sofa. Lagi nyantai duduk. Dia lagi duduk kayak orang trauma apa gimana gitu. Nah udah saya langsung lihat dari si mayatnya itu langsung turun ke bawah langsung pulang saya. Kedua jenazah serta istri korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri, sementara satu anak yang masih hidup dibawa oleh kerabatnya. Dari hasil otopsi sementara tidak ditemukan luka terbuka pada jenazah sang ayah, sementara pada jasad anak balitanya ditemukan luka di bagian wajah. Kematian dari korban bapak-bapak tadi adalah usia kematiannya sekitar 10 hari ke atas.
Sementara anak berada di usia kematian 3 hari. Jadi ada perbedaan usia kematian. Korban diketahui merupakan keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas. Sang ayah adalah agen perjalanan ibadah umroh. Status kepemilikan rumah pun milik sendiri. Keluarga korban juga mempunyai 1 mobil dan sepeda motor. Korban dan keluarganya dikenal jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Seorang mertua di Pasuruan, Jawa Timur tega menghabisi nyawa menantunya yang tengah hamil 7 bulan. Korban pertama kali ditemukan suaminya di kamar dengan luka di leher. Menurut warga, saat kejadian suami korban pergi mengikuti pelatihan. Tiap hari ya tinggal di situ? Iya, tiap hari di situ. Suaminya itu baru dapat kerjaan tadi, Pak. Tadi itu dapat training, suaminya training pekerjaan di pabrik. Polisi menangkap pelaku yang bersembunyi tak jauh dari lokasi kejadian. Barang bukti pisau berhasil diamankan. Dari hasil penyelidikan, terungkap motif pembunuhan bahwa tersangka emosi setelah ajakannya berhubungan intim ditolak oleh korban. Ia juga mengaku gagal mengendalikan emosinya karena dalam pengaruh alkohol. Terhadap anak mantunya, korban berteriak-teriak gitu kan, sehingga pelaku lari ke dapur mengambil pisau menuju kamar dan menindih korban lalu disangkat leher. Ibu korban tak menyangka korban yang tengah mengandung 7 bulan dibunuh oleh mertuanya sendiri. Keluarga korban berharap pelaku bisa dihukum berat. Informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Pop News. Pasar Wiradesa, bawahnya ada orangnya katanya. Pasar darurat Wiradesa ini ambruk akibat diterjang angin kencang. Kondisi sebagian pasar bahkan rata dengan tanah. Ya, Mbak, orang ngerti. Akibat peristiwa ini 3 orang terluka. Usai keadaan aman dari angin kencang, para pedagang mengambil sisa barang di bawah reruntuhan. Nggak tahu, korban belum kelihatan, masih dalam. Pasar darurat ini sebelumnya memang dibangun semi permanen sambil menunggu pemindahan pedagang ke lokasi yang baru. Pemilihan Kepala Desa Bontoranu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, berakhir ricuh usai penghitungan suara yang menggunakan sistem e-voting. Pemicu kericuan diduga karena pendukung salah satu calon kepala desa tidak terima dengan hasil perhitungan suara. Masa bahkan merusak alat e-voting. Masih menggunakan seragam sekolah, para pelajar ini saling serang di Jalan Tembus Desa Tambak Rejo, Patebon, Kendal. Mereka bahkan saling mengejar dengan melempar petasan. Polisi dan TNI dengan dibantu warga membubarkan tawuran ini. 3 remaja diamankan beserta barang bukti 1 celurit, pipa besi berujung runcing, dan 1 lempeng besi yang melengkung. Para siswa SMA 4 Mandiangin ini berteriak histeris saat mengetahui pengeroyokan pada temannya. Aksi penyerangan ini dilakukan di kantin hingga ke ruang kelas dengan sapu dan celurit. Satu korban terluka langsung dibawa ke puskesmas. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Belum ada pemadam.
Tambah besar kapi ya kodongnya. Pada dini hari, warga dikejutkan dengan api yang membumbung tinggi akibat kebakaran gedung SMP 8. Ruang belajar mengajar, ruang guru, dan laboratorium ludes terbakar. Nggak ada air kam. Kayak ledeng apa? Ledeng nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sawah lagi disiram begitu. Pemadam. Dengan menggunakan kapal nelayan, pria korban gigitan komodo ini dibawa menuju perahu SAR untuk selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit. Warga panik karena saat perjalanan kondisi korban semakin lemas. Korban berusia 45 tahun terluka di bagian betis kiri. Korban digigit komodo saat mencari buah asam di kebun yang tak jauh dari rumahnya. Serangan udara Israel menghantam kamp pengungsian padat penduduk Jabalia. 6 bom, masing-masing seberat 1 ton bahan peledak dijatuhkan ke area seluas hanya 1,4 km persegi. انتشال الجرحى والعالقين داخل الأنقاض هذا هو مكان الاستهداف هذا هو المشهد. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 50 orang meninggal dunia dan 150 lainnya luka-luka. Sementara, rumah sakit terdekat mengatakan telah menerima 400 korban jiwa termasuk 120 orang tewas. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.